Ya, saat ini saya sudah bersama dengan kalian adat, Pak ya. Kalian adat Bapak Wayan Supat. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Saya Samsu, Bapak. Iya, Pak. Iya. Ini kebetulan saya berkunjung di desa Penglipuran. Saya tertarik dengan begitu masuk saya tertarik, Pak. Nah, ini sebenarnya awal mula terjadinya desa ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Kami sebagai sebuah masyarakat adat, Pak. Jadi desa adat itu adalah masyarakat yang otonom, yang non formal, yang mandiri. Di Bali ini keberadaan desa adat itu bertujuan melestarikan budaya untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Gitu. Jadi disinilah masyarakat adat akan diuji dari tingkat kepatuhan mereka mentaati aturan-aturan adat yang mereka miliki. Jadi, sebuah masyarakat adat kan memiliki aturan-aturan adat yang disebut dengan awig-awig namanya. Awig-awig ya. Negara punya undang-undang, desa adat punya peraturan-peraturan adat. Jadi desa adat punya sebuah konsep di dalam melaksanakan tugasnya, mencapai tujuannya yang disebut dengan konsep Tri Hita Karana. Yang maknanya Tri itu 3, Hita itu harmonis, seimbang, bahagia, damai, sejahtera. Karena penyebab. Jadi 3 penyebab keharmonisan, keseimbangan, kedamaian, kebahagiaan yang ingin dicapai oleh komunitas adat itu sendiri. Maka dari konsep inilah mungkin kalau di negara kita ini merupakan GBHN-nya, dituangkan di dalam perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang disebut dengan awig-awig itu sendiri. Sehingga secara otomatis awig-awig desa adat itu kerangka dasarnya terdiri dari konsep Tri Hita Karana. Tri Hita Karana. Ya. Yang pertama itu konsepnya disebut dengan istilah parahyangan. Ya, parahyangan yang di sini maknanya adalah hubungan harmonis manusia secara vertikal dengan Tuhannya. Nah, secara horizontal itu disebut dengan konsep pawongan. Nah, kami punya adagium Tatwam Asi dalam mengharmoniskan sesama manusia. Di sini sesama manusia. Bukan hanya sesama orang Penglipuran saja, atau bukan hanya sesama orang Hindu saja. Nah, ini sesama manusia. Jadi yang penting dia itu manusia. Marilah kita saling hormat menghormati. Tatwam Asi. Saya adalah Anda. Anda adalah saya. Kalau saya menghormati Anda, Anda senang. Anda menghormati saya senang. Saya menyakiti, melecehkan, menghina Anda sakit hati, dengki, benci. Anda berbuat demikian kepada saya juga begitu. Ya, tidak ada makanya disyaratkan walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda warna kulit, berbeda suku, marilah kita saling hormat menghormati. Tatwam Asi tadi. Kami di masyarakat adat itu memiliki sebuah konsep tata ruang yang merupakan implementasi daripada konsep Tri Hita Karana yang ketiga, yaitu Palemahan namanya. Tadi kan baru sampai di Pawongan kan? Oh ya, 2 tadi ya. Di Pawongan sudah, kemudian di Palemahan. Palemahan maksudnya di sini adalah hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungannya. Dengan alam. Alam lingkungannya. Bagaimana caranya kita supaya merasa betah, merasa senang, orang lain merasa senang juga masuk ke wilayah kita. Nah, ini kan tidak kalah pentingnya perhatian manusia terhadap lingkungan. Jadi hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungannya. Nah, itu dari konsep Palemahan ini kita memiliki konsep tata ruang yang disebut dengan istilah Tri Mandala. Nah, jadi Tri 3, Mandala itu ruang atau lokasi atau bagian. Nah, jadi artinya sebuah tempat secara simbolis kita akan menjadi 3 bagian atau 3 ruang yang memiliki tingkat fungsi dan kesucian yang berbeda. Gitu. Di desa kami di Penglipuran, konsep Trimandala itu secara makro mulai dari utara, tempat yang paling tinggi, karena topografi desa kami melereng begini, dari selatan ke utara semakin tinggi. Jadi utama mandala ini bagian yang pertama, yaitu
tempat suci atau ruang suci setana Tuhan yang Maha Esa. Itu. Secara kontur lebih tinggi, Ya, paling tinggi. Nah, secara kontur lebih tinggi, dan merupakan bagian utama mandala namanya. Jadi Trimandala yang pertama. Kemudian yang kedua, Madhya Mandala, yaitu merupakan pemukiman daripada penduduk warga desa adat Penglipuran. Nah, yang ketiga Nista Mandala. Nista Mandala adalah ruang yang paling bawah, paling rendah. Di sini secara makro merupakan kuburan. Kuburan orang Hindu disebut setra namanya. Nah itu. Nah itulah konsep Trimandala secara makro. Nah di pekarangan masing-masing konsep ini supaya mana ruang sucinya, mana ruang tempat rumah keluarganya, di mana toiletnya, itu juga memakai konsep Trimandala. Tetapi orientasinya dari timur ke barat. Itu. Karena kiblat kami utara adalah tempat tinggi atau gunung, timur adalah matahari terbit. Nah, itu. Jadi di keluarga utama Mandala pura keluarga, setana roh leluhur yang telah disucikan. Madhya Mandala rumah keluarga. Jadi tempat keluarga bertempat tinggal. Jadi ada rumah di utara menghadap ke selatan, rumah di barat menghadap ke timur, bangunan di selatan menghadap ke utara. Jadi antara bangunan satu dengan bangunan lainnya itu ada jarak. Ada jarak dan merupakan satu kesatuan fungsi. Satu rumah itu. Mana tempat tidurnya, mana dapurnya, nah itu. Jadi di Madhya Mandala di keluarga. Nah, kemudian Nista Mandalanya toilet, menjemur pakaian. Mungkin kalau masih sisa ya untuk perkebunan, kandang mungkin, nah, seperti itu. Jadi itulah tatanan makro dan mikro konsep Trimandala yang kami miliki. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan dan tekankan. Di sini betul-betul diharapkan kesadaran kita sebagai pemilik wilayah atau orang yang akan memetik hikmahnya secara langsung. Yang perlu ditanamkan dari generasi muda dan generasi tua. Karena rusaknya alam kita, baiknya atau lestarinya alam kita, kita bisa terhindar dari bencana atau kena bencana itu sebenarnya dalam konsep kami di masyarakat adat melalui konsep Trite Karana kan jelas sekali di sana kelihatan bahwa manusia itu merupakan sentral subjek. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan. Jadi penyebab segala-galanya di sini adalah manusia. Atau warga itu sendiri. Nah itulah makanya saya bilang bahwa baiknya desa, lestarinya desa itu terletak pada kemampuan dan kesadaran warganya untuk melestarikan itu semua. Gitu. Ya ini saya lihat juga memang benar-benar rapi sekali. Bersih dan rapi dan aman Pak ya, yang penting. Ya itu tujuannya kan. Ya sudah Pak, terima kasih. Saya akan jalan-jalan. Ya pemirsa, saya akan berpisah dengan Pak Wayan Supat Pak ya. Saya akan jalan-jalan ke Desa Penglipuran. Bu, permisi. Woi, namanya siapa Bu? Bu Nengah. Bu Nengah. Ini bikin apa ini Bu? Kerajinan bambu.
Untuk hiasan atau untuk apa ini, Bu? Bambu ini? Bisa dipakai buat tempat buah. Oh, tempat buah, Kue. tempat kue, serbaguna pokoknya ya. Iya. Ibu berarti warga asli sini? Iya. Oh, warga asli sini. Desa Panglipuran. Ini alatnya apa, Bu? Dari cat. Cat ya? Iya. Terus ini botolnya bikin sendiri? Beli. Ininya baru bikin sendiri pakai. Oh, ujungnya ini bikin sendiri. Pakai apa ini, Bu? Pakai. Seperti sedotan itu ya? Dari permen tuh. Oh, permen. Ini kayak ini. Oh, dari permen ini. Iya. Terus dikecilkan, Dibakar, dibakar. ditarik biar ujungnya kecil. Oh, biar ujungnya kecil. Iya. Oh, terus langsung dikasih ini ya. Ini pengetahuan ini dari mana, Bu? Ngakal-ngakal. Ya ada lah dari sini pengumpulnya yang Oh, nyoba yang pertama kali. anu ya, yang ngajari ya. Terus dijual ke desa sini aja atau keluar sampai keluar Bisa desa? keluar ini. Oh, sampai keluar desa. Pengumpulnya yang bawa keluar. Oh, jadi ada pengumpul yang Iya. mengambil barang-barang ini, beli barang-barang ini gitu ya. Sudah, Bu, saya jalan-jalan. Mudah-mudahan lancar dan sehat ya, Bu ya. Terima kasih. Iya. Mari, Bu ya. Iya. Ya, saat ini saya sudah bersama Ibu Santi. Nah, di sini saya memegang setangkai tumbuhan dengan daunnya yang dinamakan cemcem, Bu ya. Iya. Pohon cemcem. Nah, pohon cemcem ini oleh Ibu Santi diolah menjadi minuman yang berbentuk cair, kemudian berwarna hijau, dan ini merupakan minuman khas di desa Panglipuran, utamanya karya Ibu Santi. Nah, Ibu Santi, ini dinamakan loloh cemcem ya. Apa ini loloh cemcem ini maksudnya apa, Bu? Ya, minuman yang sifatnya herbal. Karena dia bersifat air, makanya dinamakan loloh. Oh, loloh. Bahannya dari daun cemcem. Daun cemcem ini ya. Dipadu sama gula merah, sama kelapa muda, sama garam gula. Ini berarti minuman segar atau termasuk obat atau termasuk jamu atau apa ini? Ya, banyak orang sih bilang jamu. Tapi di sini sudah terkenal dengan rujak cemcem. Rujak cemcem. Ya. Asalnya rujak cemcem. Iya. Berarti nggak berbentuk cair begini? Sejak Enggak. dulu ya begini? Iya, memang begini. Oh, Tapi kalau orang bilang rujak itu, kalau orang tidak kenal dengan loloh cemcem namanya, rujak itu dikirain rujak buah. Tapi ya. ini bersifat air dinamakan loloh. Biar tidak menyimpang sama perkiraan orang banyak. Oh, gitu ya. Nanti kalau kita bilang rujak, dikirain rujak buah. Rujak buah. Dikirain Itu tadi loloh saya cemcem. juga mengira begitu. Iya. Begitu mendengar Tapi kata kalau- rujak, saya kira ya rujak-rujak itu. Rujak buah itu. Tapi ini bisa untuk panas dalam. Oh, untuk panas Bagus. dalam. Karena bersifat dari daun. Karena herbal ini ya. Herbal. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Terus daun cemcem ini tumbuhnya di mana? Tumbuhnya kalau dulu sih tumbuh Di desa sini? ya tumbuh, tapi sekarang karena sudah kami mengolah banyak kebutuhan kami untuk mencari Kebutuhan daun, ini ya. akhirnya kami punya kebun.
punya kebun sendiri Ya, khusus untuk menanam ini ya? Iya, kebun cem-cemnya. Kebun cem-cem. Itu khususnya agen kami yang punya perkebunan. Begitu ya. Ya sudah Bu, saya tak jalan-jalan. Iya. Terima kasih. Ini sudah dapat informasi tentang loloh cem-cem. Wah, loloh Mudah-mudahan cem-cem. penggemarnya lebih luas Mudah-mudahan lagi. penggemarnya lebih luas dan Lebih luas dan lebih suka sama suka. produk kami di Penglipuran. Penglipuran ya. Ya sudah, mudah-mudahan sehat Ibu. Iya. Usahanya juga maju. Iya. Ya, banyak orang yang kenal. Iya, Ya Bu ya. Asing Karo. Saya jalan-jalan dulu. Ya, ini salah satu tempat warga di desa Penglipuran. Nah, ini saya sudah bersama ibu-ibu. Ibu siapa Bu? Namanya? Ibu Jero, Ibu Jero. Kalau Ibu? Ibu Anggun. Ibu Anggun. Kalau Mbak? Ini Anggunnya. Oh, ini Anggun, ini ibunya. Oh, ibunya Anggun. Putu. Ini lagi apa ini Bu? Ini lagi buat Banten. Buat Banten. Ada acara apa? Ada Monggo. acara di Sanggah. Oh, di sanggah di rumah ini. Iya. Oh, sanggah ini. Istilahnya apa? Ritual apa? Ritual apa ya? Itu baru bikin Las-pasin gini sanggah Oh, baru buat sanggah. baru buat. Jadi ritual bangunan baru. Iya, Bang. Oh, ini mempersiapkan Nah, ini baru mempersiapkan. peralatannya. Ini apa ini, ketan ini? Ada nasi Oh, putih. nasi. Mau gini bikin pangkonan. Nah, ini pangkonan namanya. Oh, ini Canang pangkon. ajuman. Canang ajuman, pangkonan. Oh, pakai ini ya? Enggak Iya, pakai wadah. Wadah bokor. bokor. Bingung deh. Terus dikasih ini. Ya, dikasih canang, dikasih buah. Ya sudah, sampai lanjutkan Mbak ya, Bu, sampai lanjutkan, saya tak jalan-jalan. Bu ya, mari Bu. Bu, namanya siapa? Saya namanya Wayan Kales, yang namanya saya Wayan. itu namanya Wayan Supat anak saya. Oh, sampean Wayan Kales. Ya. Oh, ini nunggu apa ini namanya? Kue apa ini? Jajan Renggina. Jajan rengginang. Ya. Oh, Ibu buat sendiri. Ya, Untuk apa ini, Bu? Untuk hidangan atau untuk? untuk jual di hari sembahyang. Oh, jadi ini khusus untuk Sembahyang. sembayangan. Jadi sampean sehari-harinya bikin jajan-jajan terus Ya, setiap hari. ya. Jadi jajan Uli, uli, jajan Renggina rengginang, sama sup
Sumping. Suting. Jajan sumping. Sumping. Sama bantal. Ya sudah Bu, saya tak jalan-jalan. Ya, Ya, terima kasih. ya, mudah-mudahan sehat. Ya. Mari Bu ya. Ya, ya.